Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittawa al-huda. Amma ba'd, mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kemudian kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Saudara pendengar sekalian yang kami muliakan, kita sekarang menjelaskan bagaimanakah peran ulama bagi umat. Saudara pendengar sekalian yang kami muliakan, peran ulama di tengah-tengah umat sangat besar dan sangat diperlukan. Kalau kita lihat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kata beliau kepada para sahabat, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Sahabatku, kata Nabi, kamu tahu siapa di antara makhluk Allah ini yang paling kita kagumi keimanannya? Pada waktu itu para sahabat dengan spontanitas menjawab, iman malaikat ya Rasulullah, kata mereka. Nabi katakan, sahabatku, sebenarnya saya tidak kagum dan belum kagum melihat imannya malaikat. Karena malaikat sudah menjadi pesuruh Allah, tidak layak mereka tidak beriman kepada Allah. Akhirnya sahabat menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul, kata sahabat. Nabi menjawab lagi, sahabatku, sebenarnya saya belum kagum melihat iman nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini kan orang yang sudah mendapat wahyu dari Allah. Tidak mungkin mereka tidak beriman kepada Allah, karena wahyu sudah turun kepada mereka. Akhirnya sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, kalau begitu imanuna ashabuka ya Rasulullah, iman kami inilah yang paling dikagumi, kata sahabat lagi memuji diri. Nabi mengatakan, sahabatku, kamu jangan kecil hati. Sebenarnya saya belum kagum melihat iman kamu ini, kata Nabi lagi. Karena kamu mau beriman kepada saya setelah kamu melihat saya langsung, kamu lihat mukjizat saya, itu pun masih lebih banyak yang belum beriman di antara kamu dibanding dengan orang yang sudah beriman. Terakhir sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kami sudah tidak tahu lagi ya Rasulullah. Begitu kata sahabat. Nabi menjawab, sebenarnya, kata beliau, orang yang saya kagumi imannya adalah qaumun yaji'una min ba'di falam yarawni walam yaraw mu'jizati faulaika ikhwani. Orang yang saya kagumi imannya adalah kaum-kaum yang muncul di kemudian hari. Mereka tidak pernah ketemu dengan saya, mereka tidak melihat mukjizat saya kecuali Al-Quran. Namun demikian mereka beriman kepada saya. Saudara pendengar sekalian, berarti Nabi kagum kepada atau imannya umat di belakang hari ini. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita mau beriman kepada Nabi. Memang kalau kita lihat, saudara pendengar sekalian, bahwa iman di belakang hari ini berat dan sulit mempertahankannya. Di sulitnya itulah perannya ulama. Di beratnya itulah perannya para ustaz untuk memberikan pencerahan kepada umat. Kalau tidak dicerahkan, tidak ada penyampaian, bakalan umat semakin sesat, saudara pendengar sekalian. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kata beliau, innal ulama'a warasatul anbiya.
Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinarun wala dirhaman walaki war rasul ilma. Kata Nabi, ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan Nabi itu adalah tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi tidak mewariskan harta benda, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Artinya, ulama ini pewaris Nabi bukan mendapatkan harta dari mereka, tapi tugas-tugas Rasul dan Nabi itu diwariskan kepada para ulama untuk mencerdaskan umat menjadi orang yang beriman. Yang walaupun barangkali kalau kita perhatikan sekarang, orang-orang sudah sangat jauh dari ajaran-ajaran yang diharapkan di dalam agama Islam. Bahkan umat mungkin dilihat di sebagian tempat kepercayaan kepada ulama sangat jauh. Itu bukan ulama yang sebenarnya tidak berperan, tapi karena umatnya sudah semakin jauh dari ajaran agama yang sesungguhnya, yang akibatnya mereka tidak mengerti bahwa ulama yang ada di depan mereka untuk mengajak mereka kepada kebenaran, untuk mengajak mereka kepada beriman kepada Allah, yang akhirnya untuk berbahagia dunia dan akhirat, mereka tidak tahu yang seperti itu. Karena memang pendidikan agama semakin mereka jauhkan. Disinilah memang perannya ulama untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, yang diharapkan nanti akan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar sekalian, oleh karena itu, marilah kita ikuti apa yang disampaikan ulama, yang tentunya mengajak kita kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jelas dikatakan oleh Tuhan dalam Al-Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang sangat takut kepada Allah adalah ulama. Bukan tidak ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Manusia masyarakat pun beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi kadar takutnya ulama kepada Allah jauh lebih tinggi, lebih besar dibanding dengan takutnya masyarakat. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin dan muslimat kembali kita kepada ajaran yang diharapkan di dalam Islam, agar kita menjadi orang yang berguna dan bermanfaat baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, di hari kemudian. Insya Allah dengan bersama-sama kita melaksanakan ajaran yang benar ini, insya Allah kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama di hari kemudian. Barangkali saudara pendengar demikian sekedar peran ulama di tengah-tengah umat, bahwa memang ulama adalah mencerdaskan keimanan umat di belakang hari ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.